Untuk tantangan dan kendalanya itu sewaktu Cici internship itu lebih ke waktu ya, memanage waktu. Kayak tadi kan Cici banyak kegiatan, kayak lagi internship, lalu juga ada freelance, ada juga sebagai part time ngajar gitu. Nah, jadi dari hal itu Cici memiliki tantangan dalam mengatur waktu gitu. Nah, jadi waktu itu penting ya, Ci. Nah, aku pengen tahu aja sih, Ci, cara Cici untuk membagi waktu dari kegiatan Cici yang padat gitu, bagaimana ya, Ci? Apakah Cici pakai kalender gitu? Oke, Gitu. iya benar sih kata Willy. Aku pakai kalender betul. Jadi kayak biasanya aku set dari jam berapa. Tapi jangan lupa agak bikin fleksibel sedikit lah gitu ya. Jangan sampai 1 menit itu dipepetin gitu ya. Kadang kan namanya kegiatan kita nggak tahu ya. Ya paling agak dimolorin sedikit atau kita kasih waktu jeda. Nah selain pakai kalender juga biasanya itu aku ada di to-do list sih kayak hari ini mau kerjain apa. Jadi kayak hal-hal yang harusnya dikerjain di hari itu tuh cukup diselesaikan di hari itu, jadi nggak terlalu molor ke depannya. Atau bahkan kalau misalnya aku udah dapat waktunya nih tapi malah bingung, kadang kan suka sampai saking overwhelmed kayak bingung kan, malah bengong mau kerjain apa. Nah jadi menurut aku to-do list juga cukup penting sih. Jadi pertama aku listin dulu kegiatannya apa aja, terus juga aku bakal make sure waktunya yang kapan-kapan aja. Jadi semuanya itu sesuai sih sama rencana. Ya walaupun nggak sesuai sama rencana, balik lagi ke komunikasi. Berarti nanti harus baik-baik komunikasi sama teman-teman antar tim supaya bisa mengerti kondisi kita dan kita juga harus mengerti kondisi tim kayak gitu. Oke, oke, untuk tantangan dan kendalanya kayaknya udah cukup. Paling aku pengen tanya nih, Ci, pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai project gitu dalam internship. Nah, bolehkah Cici sharing tentang keikutan sertaan Cici mengenai project di Apple Developer Academy gitu? Gitu. Oke, kalau misalnya project-project di sana, ya pasti semuanya kita ikut serta gitu ya. Karena namanya kita sebagai junior developer di sana kita bakal jadi learner untuk belajar lagi. Anggapannya kayak kita kosongin gelas, kita ngisi baru lagi gitu ya. Kita belajar hal-hal baru di sana walaupun sebelumnya mungkin udah ada yang pernah kita pelajarin, tapi di sana kita akan belajarin semuanya secara baru kayak gitu. Nah di situ kayak keikutsertaan dalam project ya pasti memilih 3 posisi itu ya, entah mau jadi desainer, entah mau jadi coder, atau misalnya mau jadi project manager yang mungkin akan membantu melit gitu ya, melit kelompok itu atau tim. Kalau misalnya sendiri ya berarti harus solo semuanya tuh, 3-3 kita cobain. Kita harus manage projectnya gimana, ngatur timelinenya, ngatur sprintnya. Terus kalau misalnya kita coder juga kita langsung coding gitu di sana dan kita desain dulu sebelum coding sih gitu. Nah dari masing-masing itu biasanya ada challenge-challenge yang berbeda sih di setiap projectnya. Misalnya tentang kesehatan atau tentang apa. Nah itu tuh semua bakal ada project yang berbeda-beda. Nah, dari setiap project-project itu juga bakal ada challenge yang berbeda-beda. Kita ditantang kayak, kali ini harus sampai apa, berapa halaman, dalam jangka waktu yang berapa, karena waktu itu bakal berbeda sih, kayak gitu. Jadi, masing-masing dari project yang ada, itu kita pasti akan ikut serta pilih dari posisi tersebut, dan pastinya nanti kita akan berkelompok juga. Kalau yang berkelompok, kalau sendiri berarti langsung solo semuanya. Nah, kalau yang berkelompok itu, kadang ada juga sih teman aku yang kayak dia benar-benar baru banget nih, belum pernah jadi PM atau project manager. Nah, dia itu berdua jadinya jadi project manager dalam satu tim. Nah, itu juga sebenarnya nggak masalah gitu. Nah, itu balik lagi ke kemampuan dari masing-masing tim sama kesesuaian dari anggotanya kayak gitu. So far sih kayak gitu sih kalau misalnya projectnya. Jadi pastiin nanti bakal ada timeline yang ditentukan dan di akhir timeline itu hasilnya kita ada exhibition, biasanya kita ada pameran. Apa sih yang udah kita kerjain dalam jangka waktu tertentu kita pamerin. Dari tim akademi juga kadang suka undang tim eksternal untuk coba deh kasih feedback ke hasil yang udah kita buat. Nah, biasanya itu ada dari Apple team, kadang kemarin baru-baru ini yang dari US ada yang datang, dari Singapura datang gitu untuk coba kasih feedback lah gitu ke apa yang kita udah kerjain. Kadang juga via Zoom, kemarin sih kebetulan ada yang datang juga gitu. Selain itu juga kadang undang-undang resources yang benar-benar sesuai gitu, expertnya siapa. Misalnya kita ngomongin health, nah berarti health tentang apa nih, diundang kan mungkin dokter-dokter apa. Nah itu sih serunya, jadi kayak project based tapi benar-benar langsung ditantang sama expertnya. Jadi kita tahu apa sih yang harus kita improve gitu di next project, atau mungkin nanti setelah selesai dari ini mau
improve portofolionya, apa sih yang harus kita lakukan gitu ke depannya. Key learningnya itu kita tahu karena ada feedback langsung. Itu sih sebenarnya. Oke, jadi untuk project keikutang sertaannya tuh kita dikasih pilih ya gitu ya, untuk pengen ikut yang mana dari 3 itu. Contoh kalau kita pilih project manager, kita bakal membuat project tersebut gitu. Nah, projectnya juga nggak ada yang solo dan ada yang kelompok. Jadi balik lagi ke individu ya, Ci ya. Beda-beda sih tergantung timeline yang ditentuin sama akademinya, karena kan setiap akademi itu bakal beda-beda kan jangka waktu sama kurikulum yang ditentuin lah sama mentor-mentornya. Nah, setiap cohort juga beda-beda. Mungkin di next cohort bakal semuanya tim atau semuanya individu juga aku nggak bakal tahu gitu. Karena nanti biasanya mereka setelah selesai cohort baru mereka akan coba susun kembali, rangkum kembali nextnya bakal ngelakuin apa. Jadi seleksi bakal beda-beda kayak gitu. Oke, thank you Ci untuk sharing mengenai projectnya yang barusan ya. Karena keren banget sih projectnya, diselesaikan project lalu di showcase ke expert langsung ya, nanti bakal dikasih feedback gitu. Dan contohnya tadi itu kayak datang dari US gitu. Nah, itu keren banget sih. Jadi projectnya tuh bener-bener langsung di showcase dan dapat feedback gitu. Oke, untuk mungkin kita udah hampir mencapai penghujung pertanyaan gitu. Nah, jadi mungkin ada pesan kepada binusian yang akan internship Ci, maupun binusian yang sebelum sedang internship lah gitu. Oke. Nah, mungkin pesan aku buat teman-teman semua yang pertamanya yang lagi mau cari internship ya. Aku tahu sih sebenarnya cari internship tuh susah banget gitu ya. Karena sebelum aku daftar di Apple Developer Academy ini, aku juga sempat kebingungan. Aku harus cari posisi apa itu pertama, dan company-nya yang mana yang cocok sama aku. Karena kan kita nggak mau ya, misalnya udah kerja, udah kontrak, ternyata nggak cocok nih sama company. Karena kan setiap company dia punya karakternya masing-masing gitu ya. Pekerjaannya kayak gimana, terus masing-masing timnya juga kerjanya bakal kayak gimana kalau misalnya nanti kerjanya tim. Nah, itu pasti memang tahapnya cukup banyak. Aku juga ngerasain karena nggak yang semuanya langsung mulus tiba-tiba langsung masuk gitu. Jadi kalau misalnya dari aku sih jangan pantang menyerah ya. Dulu aku juga pas lagi nyari part-time kerja gitu ya, setelah masuk akademi dan aku ngerasa aku pengen butuh part-time kerja, itu aku benar-benar ngelamar di 50 job gitu langsung. Aku lamar setiap hari tuh aku lamar. Dan itu tuh dalam sebulan yang masuk ke tahap seleksi selanjutnya paling cuma berapa? Cuma 3-5. Jadi memang tahapnya tuh panjang gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang di tahap itu lagi ngerasa kayak kok aku nggak ada yang approach, kok aku nggak ada email yang bales kayak gitu, itu nggak apa-apa, itu hal wajar gitu. Yang penting kalian jangan putus asa, terus-terusan aja gitu, apply terus gitu, perbarui CV, perbagus portofolio gitu, ningkatin apa kelebihan diri kalian masing-masing gitu. Nah, pastiin kalau misalnya kalian itu cocok juga sama company-nya. Jangan sampai nanti kalau kalian udah masuk ternyata nggak cocok, kan bakal melewati tahap yang akan jauh lagi gitu kan. Nah, itu buat teman-teman yang mau internship. Jadi semangat terus, jangan patah semangat lah gitu. Kalau misalnya ditolak, kalau misalnya nggak masuk, ya udah nggak apa-apa gitu. Kita apply lagi kayak gitu. Nah, kalau buat teman-teman yang lagi internship, mungkin ngerasain kayak capek, apalagi kalau misalnya teman-teman aku juga ada yang kerjanya dari jam 9 sampai jam 5, belum lagi nanti ada yang PP ke Bekasi gitu, pulang pergi Jakarta Bekasi, atau mungkin ada yang ngekos terus jauh dari keluarga. Ya, aku juga ngerasain sama gitu, kadang kangen juga sama keluarga. Kebetulan aku kan ngekos ya, jadi keluarga aku juga tinggalnya nggak bareng gitu, beberapa waktu sekali baru pulang. Iya, kalau misalnya dari aku tetap semangat ngejalaninnya. Mungkin kadang juga banyak ada drama atau misalnya ada hal-hal yang nggak sesuai lah sama yang kita rencanain. Itu nggak apa-apa. Dari aku tetap semangat, cari temen yang banyak, cari koneksi. Karena kalau misalnya lagi program internship itu paling enak kita cari teman-teman lah yang banyak. Nanti mungkin setelah keluar dari internship, kita mau full time atau misalnya kita mau ngadain project bareng-bareng, ya teman-teman itulah koneksi kita gitu. Mungkin atasan yang sebelumnya kita nggak cocok atau gimana, ternyata itu tuh bisa jadi koneksi kita. Jadi ya nggak apa-apa, semangat, tetap jalanin, dan yang pastiin cari banyak teman dan perluas koneksi. Kalau itu sih dari aku. Thank you.
Oke, mantap untuk pesannya Ci. Jadi pesan dari Cici itu untuk yang masih mencari magang itu jangan pantang menyerah karena Mm-mm. contoh nyata dari Ci Monik tuh tadi apply 50 Oh, kali dan yang dipanggil itu cuma 2-3 kali ya Ci ya. ya benar-benar. Iya, mungkin lalu pesan lagi itu ada perbagus CV kalian, lalu portofolio dan Hmm. cari cari lagi kelebihan dari diri kalian semua gitu. Lalu intinya itu cocokkan diri kalian sih dengan company gitu jangan lupa. Karena Hmm. kalau kalau kalian nantinya ditolak ya nggak apa-apa, kalian bisa apply lagi. Intinya jangan Mm-mm. pantang menyerah gitu. Lalu untuk pesan sedang yang buat teman-teman yang di Nusian yang sedang internship, nah teman-teman tuh tetap semangat dan cari banyak teman gitu sewaktu internship gitu. Perbanyak koneksi gitu. Oke. Benar-benar benar. Hmm, oke, mungkin dari aku itu aja sih, Ci. Dan thank you untuk waktunya, Ci Monik. Semoga sukses selalu ya di kedepannya. Amin. Thank you juga Willy. Good luck ya. Eh,